Itu. Sebagaimana pengalaman saya, ini kambing yang waktu itu saya punya uang cuma 500.000. 500.000 niat saya mau buat beli kambing 1 ekor anakan dengan modal yang sedikit tadi, nggak usah pesimis ya, bisa untuk pendapatan harian biar sehari dapat 1 juta 100.000 atau berapa itu bisa dari ternak. Tapi kan nah itu makanya itikadkan dulu, niatkan dulu, luruskan dulu niatnya. Kita beternak jangan sekadar daripada nganggur, jangan, niatkan bahwa ini adalah ibadah. Oh ya teman-teman, ini ada pertanyaan bagaimana caranya kita memulai beternak dengan modal yang sedikit. Nah, jadi intinya di dalam kita beternak ataupun usaha yang lainnya itu kan mencari modal semurah mungkin dan mencari hasil semaksimal mungkin. Itu konsep ya. Konsep di dalam kita berusaha, entah bisnis apa saja termasuk beternak, itu kita cari yang murah tapi hasilnya banyak. Nah, kita nggak usah terlalu ambisi ya. Kita berjalan secara alami saja tapi continue. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu suka kepada yang sedikit tapi continue. Kata ustadznya itu kan innallaha yuhibbu dawaima wa ingkola. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada yang sedikit tapi continue. Nah makanya apa? Kalau kita nggak bisa langsung banyak, sedikit dulu. Yang ada apa? Seandainya kita punya modal cuma 500.000, ya modal 500.000 itu aja buat beli bakalan. Cari yang 500 gitu. Nah kalau misalkan nggak dapat, ternyata harganya mungkin 700, enggak apa-apa. Tapi yang penting pertama, kalau kita mau beternak itu cari bibit atau bakalan yang bagus. Nah, bagaimana cara memilihnya? Nah, itu memang juga butuh ilmu juga. Nah, itu nanti bisa lah, ya kan? Bisa sampaikan lain waktu. Tapi intinya cari bakalan yang bagus. Nah, nggak usah banyak-banyak, cukup 1 ekor aja dulu. 1 ekor. Nah, kita ternak. Nah, sambil berjalan ya, otomatis kita juga siapkan kandang. Kandang ya yang ada apa dulu, manfaatkan yang ada. Tidak harus langsung buat kandang, enggak. Ya tetap memang hewan butuh kandang. Tapi kan kita kan punya rumah. Ya barangkali mungkin di samping rumah dulu atau apa, karena belum punya kandang. Ya, karena kambing 1 insya Allah cukup lah. Nanti biar nggak kena hujan, pakai terpal kayak atau apa. Intinya manfaatkan yang ada di dalam rumah. Itu. Kalau memang di rumah ada yang barang-barang bekas, pakai barang bekas, enggak apa-apa. Intinya yang penting bagaimana supaya hewan ini nyaman di dalam makannya, dalam apanya. Nah, sambil jalan ya. Nah, nanti kita juga perhatikan juga makanannya. Nah, mudah-mudahan dengan dan ini kita konsepnya jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada. Jadi justru sambil jalan ngingu kambing satu ekor ini sambil jalan kita sambil juga nyari ilmunya. Termasuk mungkin kandang yang kedepannya harus yang bagaimana, kayak gitu. Nah kita modal yang ada apa itu. Kalau mungkin di belakang rumah punya bambu, pakai bambu, nggak apa-apa. Jangan langsung pakai kayu, karena kayu juga mahal. Intinya tadi kita cari semurah mungkin, membuat kandang juga semurah mungkin. Sambil berjalan, kita nggak usah cari yang lain, cukup dengan yang ada aja dulu.
disyukurilah yang ada, tapi pasti langkah-langkahnya kita buat. Nah, kemudian kalau nanti berkembang anak kambing itu, sementara besar, setelah besar kemudian menginjak balik atau birahi, nah bisa kita pinjem ke teman yang sama-sama ternak dan punya kambing pejantan. Nah, kita kawinkan. Nah, itu. Nah, nanti kalau sudah kita kawinkan, kemudian kita hamil, kambing itu hamil, kemudian melahirkan. Nah, itu insya Allah nanti berkembang lagi, nambah lagi, sambil nanti nyiapkan juga kandang juga nanti ke depannya, sambil berjalan sambil berpikir. Tapi intinya itu perjalanannya itu pasti, nggak usah ambisi. Karena apa? Karena ambisi yang bersifatnya apalagi buru-buru tadi itu biasanya kurang menghasilkan, karena pada dasarnya harus ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Itu kalau mau kambing yang ya kalau yang punya modal, tapi kita yang nggak punya modal ya yang ada aja dulu lah. Jadi pengalaman yang saya alami itu saya punya uang 500.000, tadinya niatnya membuat beli 1 ekor saja karena cukupnya 1 ekor. Ternyata sama pemilik kambing itu bibitan sama anakan yang 4 dikasihkan semua. Katanya ini semuanya 3,5 juta, tapi yang 3 juta suruh nanti pulang dari Jakarta katanya. Padahal saya mengikuti uang yang ada 500 ya. Tapi mungkin ya rezeki itu cuma dari Allah. Akhirnya apa? Orang itu suruh kambingnya dibawa semua saja. Dihargai 3,5 juta. Nah, alhamdulillah. Akhirnya apa? 3 bulan kemudian orangnya dari Jakarta datang dan waktu itu saya sudah ada uang. Jadi alhamdulillah akhirnya terbayarkan 3,5 juta. Tapi awal-awal itu saya modalnya 500.000. Nah, bibitan yang satu ketika karena tadinya kambingnya sama orang tapi digaduhkan, cuman hasilnya kurang maksimal, malah tambah kurus. Nah, ada manfaatnya, kambing pada kurus, kemudian juga busung lapar karena kurang makan. Begitu tak kasih makan sama saya, diternak sama saya, dalam 1 bulan pertumbuhannya cepat. Akhirnya bibitannya itu dijual, yang tadinya dinilai 700 jadi 1.800.000 dalam 1 bulan. Akhirnya apa? Nah, itu bisa dari kambing itu akhirnya bisa untuk nutup utang yang 3 juta tadi. Nah, ini pengalaman saya. Jadi dengan uang yang 500 bisa berkembang bahkan sampai banyak itu. Tapi ingat teman-teman ya, ternak untuk pemula seperti saya ini memang tidak bisa dibuat harian. Jadi kalau mau ternak ya harus ada pemasukan harian dulu. Nah, ternak ini anggaplah sampingan dulu, itu awalnya. Walaupun nanti bisa dibuat harian, tergantung di manage. Ya, bisa untuk pendapatan harian, biar sehari dapat 1 juta, 100.000 atau berapa, itu bisa dari ternak ini. Tapi kan harus sekian banyak ternak. Nah, tapi karena untuk pemula dengan modal yang sedikit tadi, nggak usah pesimis. Ya, insya Allah bisa. Ya, yang penting kita berusaha dan juga berdoa. Nah, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Jadi yang penting tadi konsepnya, ketika kita niat berternak, maka sayangilah ternak kita sebagaimana anggap seperti kita manusia. Insya Allah ya. Di samping juga jangan lupa berdoa juga, karena ini nyawa bukan milik kita. Jadi insya Allah ya akan berhasil lah dengan kerja keras kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu
Makanya niatkan saja bahwa ternak itu adalah juga karena untuk memberikan nafkah pada keluarga, itu juga bagian dari ibadah, bahkan pahalanya lebih besar untuk nafkah keluarga daripada kepada yang lain. Nah itu makanya itikadkan dulu, niatkan dulu, luruskan dulu niatnya. Kita beternak jangan sekadar daripada nganggur, jangan, niatkan bahwa ini adalah ibadah. Itu yang membuat kita bisa semangat terus, istiqomah gitu. Walaupun payah, tapi karena ini ibadah akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Dan jangan lupa ya, kalau ada baiknya ya, silahkan manfaatkan, ambil ilmunya ya. Kalau ada kekurangannya, memang saya ini memang orang yang banyak kekurangan. Makanya jangan lupa pula kasih masukan-masukan pula, kritikan ya, biar saya juga bisa menambah lagi ilmunya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.